Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat pagi. Senang di dalam minggu pagi ini kita bisa beribadah bersama, memuji, menyembah Tuhan, sekaligus kita minta Tuhan agar memberkati kita lewat kebenarannya. Dan saya percaya ketika kita memulai harinya Tuhan, hari Minggu ini dengan datang kepada Tuhan, maka hari ini akan hari yang menjadi harinya Tuhan buat kita. Kita akan diberkati, dan karena kita mengimani ini hari pertama di minggu yang baru, maka sepanjang minggu yang akan lewat ini kita akan juga diberkati Tuhan luar biasa. Yuk kita dengan sungguh datang kepada Tuhan, meskipun ini hanya lewat online. Siapkan hatimu, tentu jangan beribadah dengan ala kadarnya, ya. Datang dengan sungguh, datang kepada Tuhan dengan hati, dan juga beribadah dengan sungguh. Ya, beribadah dengan sungguh, kalau ini ibadahnya kurang lebih 1,5 jaman, ya fokuslah beribadah. Jangan kau sambi dengan nyuci piring. Jangan disambi dengan ngobrol-ngobrol, ya. Kita memuji, menyembah Tuhan, sekaligus juga siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang kami akan lakukan dalam ibadah kami ini akan menyenangkan Tuhan. Maka lawat kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, dan juga kami siap menjadi seorang murid yang dengar pengajaran-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari panah yang jahat, karena Engkau-lah yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita dengan terlebih dahulu kita menyembah Tuhan. Maka siapkan hatimu, siapkan rohmu, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Siapkan diri kita, mari sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kembali kita memuji Tuhan, saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena
Ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan sekarang. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang hidup. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab tiada Allah yang seperti-Mu. Hanya Kau Tuhan, kekasih jiwa kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya atas hidup kami, sebab tiada yang seperti-Mu. Kami ada untuk-Mu Tuhan, memuji-Mu, melayani-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saya berharap Bapak Ibu sudah siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan sharing, ngobrol
bicarakan tentang topik yang menarik sekali. Tadinya kita, tepatnya saya, memiliki konsep bahwa ibadah minggu pagi itu ibadah yang santai saja kalau firman Tuhannya lah. Ya. Tapi ada selalu ya, saya tuh merasa bahwa ada suara, kok lu ngomongin yang biasa-biasa aja? Kok kenapa hanya mau sharing firman Tuhan yang biasa-biasa aja? Kan sudah kuberikan sesuatu kepadamu, maka bagikan dong itu. Jadi akhirnya setelah Bapak Ibu mengikuti ibadah minggu pagi Mutiara Terpendam ini beberapa episode, kan saya ngomongin yang santai. Tentang Abraham, tentang Lot, Yakub, Ishak, gitu kan. Hal-hal yang kita bisa tangkap dari orang itu. Tapi tetap ada kayak gimana gitu. Ya, saya tidak bilang itu salah gitu ya. Tapi itu bukan saya gitu. Jadi makanya sejak kemarin saya mau mendalami lagi. Sebenarnya beberapa materi pengajarannya itu sudah pernah saya bagikan tahun lalu. Tapi saya bagikan lagi lebih dalam lagi kepada saudara lewat ibadah minggu pagi ini. Saya akan mengeksposisi kitab Kejadian. Semoga bisa mengeksposisinya dari pasal pertama hingga pasal yang akhirnya gitu ya. Jadi pelan-pelan kita coba belajar memahami kitab Kejadian. Dan tema besarnya adalah mengulik tentang Adam manusia pertama, eksposisi kitab Kejadian, dan hari ini adalah seri kedua. Bapak Ibu yang minggu lalu dalam ibadah minggu pagi tidak mengikuti sharing saya, silahkan nonton yang seri pertama terlebih dahulu ya, supaya ada pemahaman, karena kita sedang ngomongin tentang Adam ya. Jika nanti materinya sudah berbeda, tentu Bapak Ibu akan dapatkan informasinya ya, karena setiap saya bikin program pasti ada slide pertama itu temanya tentang apa gitu. Jelas di sini adalah seri kedua, maka tentu ada baiknya Bapak Ibu mengikuti seri pertamanya terlebih dahulu. Kita baca firman Tuhan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu kata Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Coba saya tekankan dengan yang saya kasih warna kuning. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini ada yang menarik, saudara. Kalau kita melihat struktur katanya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, bentuknya tunggal. Tapi kalimat berikutnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, bentuknya jamak. Entah saudara pernah perhatikan fokus nggak dengan ayat ini? Ya. Sebenarnya kalau kita belajar teologi, terutama eksposisi kitab Kejadian, yang dokumentasinya didapati oleh pemahaman Yahudi, karena kitab Kejadian adalah kitab bagi orang Yahudi, dan juga para teolog Perjanjian Lama, ini banyak dibahas. Ya. Saya masih ingat banget ketika saya pertama kali masuk dalam sekolah teologi, ya, saya akhirnya exciting banget dengan Perjanjian Lama, karena saya punya dosen yang luar biasa hebat. Entah Bapak Ibu ada yang tahu apa tidak, ada seorang teolog yang bagi saya luar biasa, teolog perempuan, namanya Ibu Gernaida Pakpahan, doktor teologi. Saya termasuk orang yang mengagumi beliau, ya, sampai sekarang sih, tapi dimulai ketika saya masuk dalam sekolah teologi, ya. Sebab beliau begitu mengajarkan tentang Perjanjian Lama, membuat saya paling tidak yang mendengarkannya tertarik.
Padahal saya sudah Kristen sejak kecil, tapi saya tidak pernah tertarik dengan perjanjian lama. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya menyimpulkan mungkin karena gereja lama saya itu menekankan soal perjanjian baru. Jarang sekali misalnya dalam ibadah minggu, pendetanya mengupas soal perjanjian lama. Dan mungkin itu juga yang seringkali Bapak Ibu terima dari mimbar. Perjanjian baru dianggap lebih tinggi, stratanya lebih tinggi daripada perjanjian lama. Dan ketika saya mendengarkan pemaparan dari dosen saya ini, saya tertarik. Dan saya akhirnya membeli sebuah buku yang judulnya Eksposisi Kejadian Pasal Pertama. Dan itu buku yang langka. Karena di tahun 90-an akhir, 2000-an awal, ketika saya masuk sekolah teologi lagi itu artinya di usia yang tidak muda gitu ya. Saya di usia 26-27 masuk ke sekolah teologi lagi. Buku-buku terjemahan Indonesia yang menafsirkan kejadian, menafsirkan kitab Kejadian itu nggak ada. Kalaupun ada hanya 1-2 dan itu langka sekali. Ada suatu waktu di tahun-tahun itu ada Gandumas mengeluarkan sebuah buku tafsiran kitab Kejadian. Saya ingat warnanya kuning, kalau nggak salah masih ada di koleksi perpustakaan saya. Dan saya baca dan itu membuat saya terkagum-kagum ya. Bagaimana menafsirkan Kejadian 1, Kejadian 6 ya. Meskipun tidak dalam, tapi hal-hal yang tidak saya dapatkan sepanjang saya jadi Kristen itu saya temukan di buku itu. Salah satu yang saya dapatkan itu berarti belasan tahun yang lalu tentang ayat ini. Nah, fakta Alkitab ini, saudara. Dalam Kejadian 1 tampak jelas bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah langsung menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ayatnya sudah jelas tadi. Nggak bisa dipungkiri. Kemudian kalau kita baca Kejadian 2, ayat 7, ayat 21 sampai 23. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 7 itu ya. Langsung loncat ayat 21, 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Fakta Alkitab. Dalam Kejadian 2 tampak jelas bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan laki-laki dahulu, baru kemudian perempuan. Adam dahulu, baru langsung tak lama kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang diambil dari Adam. Kejadian 2 dipahami oleh semua orang. Tapi Kejadian 1 tadi sering diabaikan oleh banyak orang. Orang di sini adalah orang Kristen. Nah, bagaimana kita membacanya? Kejadian 1 itu dikatakan dengan telanjang juga bahwa ketika Allah diciptakanlah manusia, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan ketika menciptakan manusia dalam konteks ayat di Kejadian 1 tadi, sepertinya langsung menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam kitab Kejadian pasal 2, jelas dalam Kejadian 2, laki-laki dulu diciptakan, baru perempuan. Jadi, harus dengan pendalaman sungguh. Nih, kata harusnya R-nya 2 lagi ya. Salah ya, harus dengan pendalaman sungguh. Maksud saya gini, kita sering mengabaikan dua fakta Alkitabiah ini. Kenapa? Karena kita kebanyakan mengikuti apa yang diajarkan kepada kita, tanpa mau kita mendalaminya lagi. Seolah-olah yang sudah kita dapatkan dari orang yang mengajarkan kita, gereja yang mengajarkan kita, pendeta yang mengajarkan kita itu adalah kebenaran. Padahal itu area tafsir. Ya, ini kan berarti harus ditafsirkan. Kejadian 1, Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi langsung sepertinya. Tapi Kejadian 2, itu jelas laki-laki dulu, Adam dulu, baru perempuan, baru Hawa kemudian. Nah, bagaimana kita menafsirkan ini?
Nah, sebaiknya ketika kita baca Alkitab, kita coba belajar menafsirkan sendiri, saudara. Jangan pernah berkata bahwa saya tidak punya ilmunya, Pak. Saya tidak tahu caranya, Pak. Saudara, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan Tuhan, dijanjikan Tuhan kepada kita. Dan Roh Kudus saya yakin kalau dia menerangi kita, terang yang diberikannya itu jauh lebih terang daripada segala ilmu yang kau dapatkan ketika kau mau menjadi seorang sarjana teologi, mau menjadi seorang master teologi, magister teologi, atau ketika kau mau jadi seorang doktor teologi. Karena Roh Kudus adalah roh yang dari Allah. Sebaik-baiknya STT yang menyelenggarakan studi S1, S2, S3, nggak ada apa-apanya dibandingkan Roh Kudus kalau Roh Kudus menerangi saudara. Sekarang kita coba belajar apa penafsiran dari banyak orang. Yudaisme, nanti kita juga belajar kekristenan, dan juga tafsiran saya tentang apa yang kita temukan dalam fakta Alkitabiah tadi. Kejadian 1, seolah-olah Tuhan menciptakan manusia itu langsung laki-laki dan perempuan. Kejadian 2, itu jelas laki-laki dulu baru perempuan. Nah, kalau kita belajar tafsir Yahudi, Judaism, ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Saya termasuk agak terlambat memahami ini. Saya baru melakukan langkah begini ketika menafsir ini baru sekitar 3, 4, 5 tahun terakhir ini saja. Di awal The Way ada 10 tahun lalu, saya belum punya pemahaman begini. Dan saya baru secara efektif dengan sungguh, itu baru 2-3 tahun ini sejak awal pandemi. Ya, kalau pandemi sudah 3 tahun lalu, ya berarti 4 tahun lalu. Jadi ketika saya mau berkhotbah dari perjanjian lama, maka saya dengan sadar merendahkan hati untuk terlebih dahulu mendengarkan tafsiran dari rabi-rabi Yahudi. Kenapa demikian? Karena biasanya perjanjian lama itu sudah saya pahami dengan pemahaman perjanjian baru yang memang saya mendalami dalam bentuk sekolah. Ya kan? Dan saya akan menafsirkan baru dengan benar-benar bergantung pada Roh Kudus, tapi paling tidak di otak saya ini harus balance dulu. Karena selama puluhan tahun ini, yang saya tahu tentang perjanjian lama itu tafsir-tafsir dari teolog-teolog Kristen. Itulah yang masuk ke otak saya dan cukup membekas, tertanam di alam bawah sadar saya gitu. Sehingga saya nggak bisa nih. Nah, kecuali kalau kita ngomongin perjanjian baru nih. Kalau perjanjian baru kan ya otomatis saya hanya mendapatkan tafsir dari gereja, dari teolog Kristen. Nggak ada yang lainnya gitu ya. Jadi saya saat ini langsung mengandalkan Roh Kudus agak bisa, ya, agak lebih bertanggung jawab gitu. Tapi kalau perjanjian lama tidak. Sebab saya tahu perjanjian lama itu diberikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, dan saya bukan orang Israel. Tapi sejak saya jadi Kristen, saya membaca perjanjian lama itu dalam perspektif Kristen. Artinya saya menerima semua yang ditafsirkan oleh pendeta, oleh gereja, tanpa mau merendahkan hati untuk melihat tafsiran orang-orang Yahudi terhadap perjanjian lama. Nah, ketika saya berubah soal perjanjian lama ini, 4 tahun lalu, saya coba menyelidiki ayat-ayat yang saya mau gali sebagai khotbah dalam perspektif perjanjian lama, dalam perspektif pemahaman Judaism. Nah, kalau kita bicara mengenai kejadian 1 dan kejadian 2 tadi, saya menemukan ada tafsir dari Midrash Bereshit Rabbah. Midrash Bereshit Rabbah ini adalah sebuah koleksi midrash. Apa itu midrash? Midrash adalah tafsir atau komentar dan cerita rabinik. Jadi midrash itu isinya adalah tafsir dari rabi-rabi, dari guru-guru agama orang Yahudi tentang teks perjanjian lama yang kemudian dibukukan atau dicatat. Tadinya kan mereka menafsirkan pengajaran ini lisan. Ada kurun waktu tertentu, maka rabi-rabi ini ketika menafsirkan itu, ada murid-murid mereka yang mencatat tafsiran lisan itu, sehingga akhirnya terdokumentasikan, dan itu kemudian yang dipakai oleh orang-orang Yahudi terkemudian untuk memahami perjanjian lama. Midrash ini bagian dari Talmud, saudara. Nah, Midrash Bereshit Rabbah ini adalah salah satu dari midrash yang jumlahnya ratusan yang kita bisa temukan. Nah, Midrash Bereshit Rabbah ini midrash yang cukup dihormati oleh orang-orang Yahudi. Ada isinya tentang ngomongin kitab Kejadian ini. Nah, dalam midrash ini terdapat
beragam pendekatan terhadap kisah penciptaan manusia. Salah satu pendekatan yang ditemukan dalam Midrash ini adalah bahwa Adam pertama kali diciptakan sebagai individu laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Jadi konsep ini kemudian dijelaskan dalam Midrash Bereshit Rabbah. Kita bicaranya kalau Alkitab itu pasal 8 ayat 1. Yang menyebutkan bahwa awalnya manusia itu diciptakan sebagai tubuh tunggal. Tubuhnya tunggal tapi punya dua muka. Muka laki-laki dan muka perempuan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tafsir Yahudi. Ini bukan Alkitab yang ngomong, ini tafsir Yahudi. Kenapa? Karena tadi orang-orang Yahudi juga menemukan kesulitan bagaimana membaca Kejadian 1 di mana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sekaligus, tapi di Kejadian 2 jelas dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki dulu baru perempuan. Nah, dua perbedaan di kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2 ini kemudian berusaha untuk ditafsirkan oleh rabi-rabi Yahudi. Dan terdapat dalam Midrash Bereshit Rabbah yang mengatakan bahwa, oh tafsirnya begini. Bahwa Tuhan ketika menciptakan manusia, itu bentuknya tunggal, tubuhnya satu, tapi punya dua muka, punya dua wajah. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Kalau Bapak Ibu sudah baca Perjanjian Lama, ya ada makhluk-makhluk surgawi yang bahkan punya kepala atau punya wajah 4. Padahal badannya satu. Jadi hal-hal seperti ini bukan hal-hal yang asing. Bapak Ibu tidak bisa bilang, ini omong kosong doang. Bapak Ibu sudah baca Perjanjian Lama atau belum? Ya, jadi tafsir ini tafsir yang dibagikan oleh rabi-rabi Yahudi. Ini pendeta-pendeta terkenal Yahudi semuanya, bukan orang kaleng-kaleng, saudara. Jadi, ini merupakan gambaran bahwa laki-laki dan perempuan awalnya ada bersama dalam satu entitas, dalam satu tubuh. Jadi, menurut Midrash Bereshit Rabbah, Tuhan ketika menciptakan manusia satu tubuh, tapi punya dua wajah atau dua muka. Ini tafsir, saudara. Sekali lagi saya mau tekankan kepada semua yang dengarkan saya. Alkitab harus ditafsir. Bahkan saya cukup meyakini 90% sekian orang Kristen itu sebenarnya beriman dari iman tafsir. Ya. Dan tafsir dari 90% orang Kristen ini, 75% saya berani yakin dari 90% itu menafsirkan Alkitab bukan menafsir sendiri, tapi mengikuti tafsir yang sudah ada. Yang mereka terima dari pendeta mereka, dari gereja mereka, dari orang yang mereka dengar sebagai kakak rohanikah, bapak rohanikah, dan seterusnya. Dari 90% yang membaca Alkitab dengan tafsir ini, ya saya bilang hanya 30% yang memang memiliki tafsir dan yakin dengan tafsirnya karena dia menafsir sendiri. Jadi dengan fakta tadi, saya mau mengatakan bahwa sebenarnya membaca satu ayat di dalam Alkitab, terus akhirnya ada belasan tafsir dari ayat itu, puluhan tafsir dari ayat itu, ratusan tafsir dari ayat itu, sesuatu yang sangat mungkin. Makanya herannya saya, banyak orang Kristen yang tidak paham ini, akhirnya ketika ada dengar orang ngajar berbeda, sesat. Padahal yang dibagikan adalah tafsir yang berbeda dengan tafsir yang dia pahami. Sebab kalau boleh jujur, orang-orang yang kau katakan sesat itu, dia sedang menafsir ayat Alkitab. Dan memang Alkitab itu harus ditafsir, saudara. Ya hari-hari ini kan saya sedang mengkhotbahkan sesuatu yang bagi saya sederhana. Ini tafsir. Saya berkali-kali bilang ini tafsir saya. Tapi dalam kolom komentar, ya Bapak Ibu bisa cek tuh. Dalam khotbah saya di hari Minggu jam 11, saya sedang berusaha untuk membagikan konsep Tritunggal yang saya pahami. Yesus yang saya pahami. Itu ada orang-orang di dalam kolom komentar tuh yang berkata, pengajaran pendeta ini sesat. Ya. Sesat di mana? Orang saya sedang menafsirkan ayat kok. Nah, kalau tafsir saya berbeda dengan tafsir dia, ya itu saya bilang tadi, sesuatu yang lumrah. Ya, sama seperti fakta ini. Ya. Bapak Ibu bilang tafsirnya rabi-rabi Yahudi ini sesat? Nanti dulu, saya akan jelaskan bahkan dalam kekristenan saja, itu banyak tafsir soal Kejadian 1 dan Kejadian 2. Yang tidak dipahami oleh ibu bapak. Kenapa? Karena bapak ibu itu ya cuma pemahamannya tafsir yang kau terima dari gerejamu, dari pendetamu. Kau nggak pernah dengar gereja lain. Kau nggak pernah dengar pendeta lain. Ya. Kita tuh orang Kristen kebanyakan seperti katak dalam tempurung. Mengimani sesuatu, padahal yang kita imani itu area tafsir, dan kita hanya mendengarkan tafsir dari seorang pendeta atau satu buah gereja atau satu buah sinode saja. Sehingga ketika kita mendengarkan ada tafsir yang berbeda tentang ayat itu, kita langsung gampang sesat.
nabi palsu. Orang Kristen tuh harus terbuka. Dan yang paling utama, orang Kristen tuh harus menafsirkan ayat sendiri bersama dengan Roh Kudus. Nah, jadi karena Alkitab harus ditafsir, saya mau simpulkan nih, Midrash Bereshit Rabbah menafsirkan bahwa manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, dalam satu tubuh yang memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Baru kemudian, tubuh itu terbagi menjadi dua individu yang berbeda, Adam dan Hawa. Nah, inilah tafsir dari Midrash Bereshit Rabbah tentang fakta Alkitabiah, ada perbedaan antara Kejadian 1 dan Kejadian 2. Jadi kata Midrash Bereshit Rabbah, Tuhan ketika menciptakan tuh satu tubuh, tapi punya dua muka. Kejadian 1. Baru setelah itu, nggak dijelaskan oleh Midrash Bereshit Rabbah, tapi setelah itu ketika dia menafsirkan Kejadian 2, ada waktunya akhirnya Tuhan memecah tubuh itu. Tubuh itu terbagi menjadi dua. Dua individu yang berbeda, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Inilah tafsir Midrash Bereshit Rabbah. Tafsir Yahudi, Bapak Ibu. Tapi bukan cuma satu ini tafsir Yahudi. Yahudi sebagai sebuah agama, tentu banyak rabi-rabinya dan tentu ada banyak tafsir. Yang saya bagikan ini hanya tafsir-tafsir terkemuka saja dari orang-orang yang memang terkemuka. Midrashnya Midrash yang dihormati, rabinya rabi yang dihormati. Ada rabi yang dihormati namanya Rabi Akiva atau Agiba. Kita spellingnya Akiva, tapi bukan Akiva. Spellingnya bacanya adalah Akiba. Rabi Akiba ini hidup sekitar tahun 50 sampai 135 Masehi. Artinya sejaman dengan Kisah Rasul atau situasi yang digambarkan oleh kisah para rasul. Rabi Akiba ini ya hidup setelah Yesus mati. Dan sejaman dengan beberapa rasul. Rabi Akiba ini adalah salah satu rabi terkenal dalam sejarah Judaism. Ia memiliki pandangan bahwa Adam diciptakan sebagai individu, laki-laki dan perempuan dalam satu tubuh. Sama tadi, dengan Midrash tadi, yang kemudian terbagi menjadi dua bagian, yaitu Adam laki-laki dan Hawa perempuan. Hampir mirip dengan Midrash yang saya sampaikan tadi. Rabi Akiba menggambarkan bahwa manusia pertama kali diciptakan oleh Allah sebagai entitas tunggal dengan dua wajah, atau entitas tunggal dengan dua sisi. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, ini juga bukan sesuatu yang asing. Ada makhluk surgawi yang namanya serafim, itu juga begitu, punya beberapa sisi, punya beberapa wajah. Nah, dalam penggambaran ini manusia pertama memiliki dua potensi atau aspek yang berbeda yang kemudian akan menjadi laki-laki dan perempuan. Satu tubuh, satu entitas, tapi memiliki dua wajah atau dua sisi. Sekali lagi, Alkitab harus ditafsir, saudara. Alkitab tidak bisa kita tidak tafsirkan. Ya. Kecuali memang ayat-ayatnya sederhana. Itu pun ayat-ayat yang sederhana, yang mestinya harus ditafsirkan dengan literal, kita juga bisa berbeda penafsirannya. Nah, karena Alkitab harus ditafsir, Rabi Akiba, rabi yang sangat dihormati yang hidup di awal abad Masehi, menafsirkan bahwa Allah kemudian memisahkan manusia pertama itu, yang ada di Kejadian 2 diciptakan satu entitas dengan dua sisi, satu tubuh dengan dua wajah tadi, menjadi dua individu yang berbeda secara fisik. Tadinya satu, tapi akhirnya di dalam Kejadian 2 Tuhan pisahkan secara fisik. Allah melakukan pemisahan ini dengan cara mengambil salah satu sisi, ya, atau salah satu wajah manusia pertama dan menciptakan Adam dari situ. Kemudian setelah pemisahan laki-laki, Allah kemudian menciptakan Hawa dari sisi atau wajah yang tersisa dari manusia yang pertama. Dengan kata lain, menurut pandangan ini, Adam dan Hawa awalnya adalah satu entitas, satu tubuh yang sama, tapi kemudian dipisahkan menjadi dua individu dengan laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah Allah. Kalau tadi tafsir Midrash tadi tidak dijelaskan bagaimana terpisahnya itu. Apakah terpisahnya itu Allah yang melakukan atau memang akhirnya dengan sendirinya. Tapi Rabi Akiva lebih tajam, lebih spesifik lagi. Seperti dengan Midrash tadi, Tuhan ketika menciptakan manusia itu satu entitas, satu tubuh, tapi punya dua sisi, dua wajah. Baru kemudian Tuhan memisahkan itu. Di sisi yang satu, dengan wajah laki-laki, Tuhan menciptakan laki-laki dari sisi itu, dan sisi yang berbeda, kemudian Tuhan bentuk Hawa.
yang Alkitab katakan diambil dari tulang rusuknya. Jadi dari sisi Adam yang sudah jadi ini, kemudian Tuhan ambil dan Tuhan taruhkan di sisi yang sisa tadi menjadi bentuk perempuan. Jadi tafsiran Rabi Akiba lebih tajam dan lebih detail daripada tafsiran Midrash Bereshit Rabbah yang sudah saya bagikan tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau belajar Alkitab dengan sungguh, kita nggak bisa mengabaikan semua fakta ini. Makanya saya kan sekarang sudah berkata berkali-kali, meskipun saya sangat meyakini tafsir saya sekarang, saya tetap menilai bahwa tafsir itu bisa salah. Jadi meskipun saya yakin dan saya mengatakannya di mimbar yang Tuhan percayakan kepada saya, yakni mimbar Due, tapi saya juga akhirnya menghormati orang lain yang berbeda tafsir dengan saya. Kenapa? Karena selain saya meyakini tafsir saya benar, saya juga meyakini dalam hati saya yang namanya tafsiran, karena yang menafsir itu manusia, dan saya menyadari diri saya pun punya kelemahan, ada banyak kekurangan, saya bukan Tuhan. Maka bisa saja tafsir saya salah. Maka saya menghormati orang-orang lain yang punya penafsiran berbeda dengan saya. Nah, ini yang mestinya dipahami oleh semua saudara. Dulu saya mengambil jarak dengan pendeta Stephen Tong misalnya, karena dia orang Reform, jelas berbeda dengan saya. Saya mengambil jarak dengan orang-orang Protestan. Dulu saya Protestan. Kenapa? Karena teologi Protestan berbeda dengan saya. Saya juga mengambil jarak akhirnya dengan orang-orang Injili, meskipun saya pernah sekolah di sekolah Injili. Kenapa? Karena itu ada hal yang berbeda dengan saya. Saya selalu berkata, saya orang Pentakosta, orang karismatik. Tapi sekarang ini saya bahkan berkata, ya saya bukan orang Pentakosta dan karismatik penuh juga. Kenapa? Kalau ngomongin pengajaran atau ngomongin dogmatika saya dengan banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan aliran Pentakosta dan karismatik juga sudah berbeda. Ya. Jadi ketika saya menyadari hari ini, di usia saya menjelang 50 tahun ini, saya menghormati semuanya. Dan saya dalam hati bilang, biarlah nanti Tuhan yang menghakimi di antara kita. Makanya saya lebih bertanggung jawab lagi ketika mengkhotbahkan. Kenapa? Saya takut salah dalam berkhotbah yang salah tafsir. Bukan cuma itu tadi, bukan cuma Midrash dan juga Rabi Akiba. Dalam Judaism ada juga pandangan rasi. Rasi ini adalah akronim dari seorang yang disebut sebagai penafsir Yahudi yang paling terkenal, yakni Rabbi Salomo Ishaki, ya, dari yang tercatat di 22 Februari 1040 sampai 13 Juli 1105. Tadi itu yang saya sebutkan dari Midrash tadi, Rabi Akiba, rasi ini. Bapak Ibu tinggal di googling aja. Ya, sekarang apa susahnya sih, ya? Di googling terus juga di bisa kita temukan di Wikipedia gitu ya. Ya. Semua tadi begitu mudahnya, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mau belajar lebih dalam lagi, ya. Itu materi-materi siapakah rasi ini, siapakah Rabi Akiba, Bapak Ibu akan mudah membacanya. Dan kalau kau sudah mempelajari mereka berdua, meskipun mereka berdua berbeda iman dengan kita akan menghormati. Karena kita belajar biografi mereka. Dan mereka bukan orang kaleng-kaleng. Nah, rasi adalah seorang rabi Yahudi yang hidup di Prancis pada abad pertengahan dan merupakan penafsir atau komentator terkenal kitab dan Talmud. Dalam komentarnya tentang kitab Kejadian pasal 2, ia mengemukakan pandangan bahwa Adam dan Hawa diciptakan sebagai individu yang berbeda dalam dua tahap yang terpisah. Rashi menyatakan bahwa Kejadian pasal 2 adalah pemberian detail tentang penciptaan manusia setelah Kejadian pasal 1 memberikan gambaran umum. Jadi, sekali lagi ya, Kejadian 1 dan Kejadian 2 harus ditafsirkan. Alkitab harus ditafsir. Nah, Rashi menafsirkan bahwa Kejadian 2 adalah penjelasan lebih detail daripada yang disampaikan dalam Kejadian 1. Apa yang ditafsirkan oleh Rashi ini kemudian banyak diikuti oleh para teolog Kristen. Dan akhirnya menjadi ajaran yang mendominasi kekristenan soal penciptaan Adam. Kan sekarang kita, kalau Bapak Ibu baru dengar ini, Bapak Ibu kan memahami, enggak gitu pasti. Kejadian 2 itu menceritakan lebih detail daripada Kejadian 1. Kejadian 1 itu ya cuma gambaran umum saja. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan.
Tapi proses penciptaannya itu dengan detil disampaikan di Kejadian pasal 2. Jadi Kejadian 1 pasal 2, Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu tidak bertentangan. Nah, inilah tafsiran dari rasi, Saudara. Ya. Salah satu komentator atau penafsir Perjanjian Lama Yahudi yang paling dihormati oleh orang-orang Yahudi adalah Rasi ini. Dan Rasi ini menafsirkan sama persis dengan penafsiran gereja pada umumnya. Bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu tidak bertentangan. Kejadian 1 cuma menyatakan fakta bahwa yang menciptakan laki-laki dan perempuan manusia itu Tuhan. Tapi bagaimana proses penciptaan manusia itu dijelaskan di pasal 2. Jadi 1 dan 2, Kejadian 1 dan kedua itu saling melengkapi, tidak bertentangan. Itu kan pandangan saudara kan? Ya. Silahkan kalau memang saudara menafsirkan begitu. Nah, inilah pemahaman tafsir dari Yahudi, saudara. Tafsiran Rasi kemudian diikuti oleh gereja atau tafsir Kristen secara luas. Dan ini faktanya. Sebab saya dulu memahaminya seperti itu. Bahwa Kejadian 2 ini lebih tajam proses penciptaan manusia laki-laki dan perempuannya. Kejadian 1 itu cuma menyatakan bahwa manusia diciptakan di hari ke-6. Manusia itu ya laki-laki dan perempuan. Bagaimana manusia itu diciptakan? Dijelaskan dalam Kejadian pasal 2. Tidak bertentangan. Itulah pemahaman gereja secara umum yang ternyata kalau kita belajar sejarah, ini dipahami oleh Rasi, seorang penafsir Yahudi tentang Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita mau belajar tafsir Kristen, saudara. Jangan kau bilang semua gereja, semua orang Kristen menafsirkan yang sama. Enggak. Namanya tafsir bisa berbeda. Kita ngomongin seorang penafsir terkenal. Bapak gereja namanya Agustinus. Gereja Katolik kemudian menyebutnya sebagai Santo Agustinus. Agustinus ini dari Hippo. Wilayah di dalam Afrika kalau tidak salah. Dia lahir 13 November 354 sampai 28 Agustus 430. Sekali lagi, biografinya Bapak Ibu tinggal googling aja. Di Wikipedia, paling tidak di Wikipedia, soal benar apa salahnya itu datanya cukup lengkap. Dan kalaupun salah, tidak salah 100%. Paling Wikipedia itu ada kekurang tepatan sekitar ya, kalaupun optimis ya 75% itu udah cukup bagus. Tapi kalau kita mau niat googling aja, ada banyak sumber-sumber lain tentang Agustinus ini di googling di internet. Itu bisa kau dapatkan dengan free. Saya meskipun bukan orang Katolik dan saya tidak terlalu mempercayai ada orang jadi santo itu, ya, santo atau santa, ya, karena itu label gereja saja. Tapi secara saya respect sama orang namanya Agustinus ini, karena saya belajar siapa dia. Sejarahnya bagaimana? Itu yang saya katakan juga dalam khotbah saya di hari Minggu tentang bagaimana pandangan orang-orang bapak-bapak gereja tentang Tritunggal itu. Saya menggali karena saya mempelajari mereka. Ya, saya tidak bilang mereka sesat, cuma itulah yang mereka pahami soal Allah. Ya, karena mereka hidup di abad pertama, abad kedua, dengan pemahaman teologi yang terbatas, tidak seperti kita sekarang. Nah, Agustinus ini adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Nah, ia cenderung melihat kedua teks Kejadian 1 dan 2 sebagai berfokus pada tujuan yang berbeda. Menurutnya, Kejadian pasal 1 lebih fokus pada penciptaan umat manusia secara keseluruhan, sementara Kejadian pasal 2 lebih fokus pada penciptaan Adam dan Hawa sebagai individu yang pertama. Ternyata, Agustinus ini, itu kurang lebih pemahamannya sama dengan Rasi. Ya. Kita belajar tadi. Nah, saudara, jadi rupanya dalam kekristenan itu sudah ada ya penafsiran di abad ke-3, ke-4 yang menafsirkan kitab Kejadian bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu cuma cara sudut pandangnya saja. Tidak bisa dibilang bertentangan. Karena pasal 1 fokusnya pada penciptaan umat manusia secara keseluruhan dalam konteks penciptaan atas alam semesta yang 6 hari itu. Sedangkan Kejadian 2 lebih fokus pada penciptaan si manusianya, Adam dan Hawanya, sebagai individu pertama, nenek moyang kita, manusia. Itu kata Agustinus. Gereja banyak mengikuti tafsir ini. Sekali lagi ini tafsir, saudara. Ingat ya, ini tafsir. Fakta alkitabiahnya Kejadian 1, Kejadian 2 dengan ayat yang sudah kita baca tadi berbeda. Jadi yang disampaikan oleh Agustinus, yang dipahami oleh gereja, ini tafsir, area tafsir, saudara. Santo Agustinus menafsirkan bahwa Kejadian 1 dan 2 tentang penciptaan Adam tidak ada kontradiksi di antara keduanya.
Perbedaan dalam urutan kejadian dan detail hanyalah untuk memberikan sudut pandang yang berbeda tentang karya Allah. Dan ini yang dipahami oleh gereja. Dan saya bilang, sah sebagai sebuah tafsir. Maka saya tidak pernah bertentangan. Ya, ketika saya khotbah tentang pemahaman saya, tafsir saya soal hal ini tahun lalu, banyak orang yang komentar. Ya, nggak begitu Pak, begini. Ya silahkan, saya bilang. Saya kan bagikan tafsir saya. Ketika ada orang bilang kayaknya saya sesat dan sebagainya, ada loh Bapak Ibu sampai begitu loh. Saya cuma bilang, saya hanya coba membagikan tafsir saya lewat platform yang saya miliki, channel YouTube The Warriors ini. Saya bilang, kalau kamu tidak sepakat dengan tafsir saya, silakan sampaikan tafsirmu lewat platform yang mestinya kau bisa buat juga, yang namanya YouTube atau TikTok. Silakan sampaikan itu. Kita nggak usah berdebat di sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang kita debatkan ini tafsir, saudara. Ya. Kemudian, selain Agustinus tadi, ada bapak gereja yang namanya Origenes. Kalau kita belajar sejarah gereja, Bapak Ibu tidak mungkin mengabaikan orang ini. Dia lahir 185 sampai 254 Masehi. Artinya, di abad kedua Masehi, abad ketiga Masehi. Orang ini adalah bapak gereja. Dari Alexandria pula. Dari pusat kekristenan yang ada di Mesir, saudara. Dia mungkin sejaman, maafkan saya, dia mungkin satu perguruan dengan tokoh Alkitab yang ditulis di Kisah Rasul yang namanya Apolos. Dan Alexandria adalah kota terpelajar, kota pelajar. Karena ada perpustakaan terbesar di dunia saat itu. Dia adalah cendekiawan dan teolog gereja mula-mula yang lahir dan berkiprah di Alexandria. Jadi dia bukan kaleng-kaleng. Gak mungkin dia berkhotbah, khotbahnya cetek di tengah kota Alexandria, di mana penduduknya semuanya terpelajar dengan naluri, dengan logika, dengan nalar, ya, rasional yang luar biasa tajam. Ini orang pinter. Origenes adalah pujangga yang rajin berkarya. Ada kurang lebih 2000 karya tulis yang ia hasilkan dalam berbagai cabang ilmu teologi, antara lain ilmu kritik naskah, eksegesa, hermeneutika, homiletika, dan ilmu kerohanian. Ini biografinya dia, saya cuma kutip sebagian aja. Dan harus jujur saya katakan, ini saya tinggal copy paste aja ya dari sumber-sumber yang saya dapatkan termasuk Wikipedia. Bapak Ibu singgah, silakan monggo copy paste aja. Atau belajarlah ya. Asal mau aja. Origenes adalah salah seorang teolog yang paling berpengaruh di gereja mula-mula. Dan ia juga disebut-sebut sebagai jenius terbesar yang pernah dilahirkan gereja mula-mula. Diakui nih, saya termasuk yang mengakui. Karena di angkatannya, di zamannya, di masanya, di abad kedua dan abad ketiga Masehi, Origenes adalah teolog yang paling ternama, yang paling dihormati. Dan bahkan dampaknya masih kepada kita. Orang-orang atau teolog-teolog, saya kalau mengaku saya diri saya teolog, yang lahir di tahun 2000-an ini. Ya. Durasi waktunya, jangka waktunya perbedaannya dengan Origenes ribuan tahun. Tapi karya dia, meskipun tidak saya imani sekarang ya, tapi saya hormati. Saya cuma menghormati, kenapa kan? Di zaman dia yang sangat terbatas saja, dia sudah punya karya yang luar biasa, pemikiran yang luar biasa tentang Alkitab. Ini harus kita hargai. Ya. Makanya saya bilang, mestinya kita juga harus menghargai Origenes, bukan cuma sekedar mengikuti ajarannya, tapi menggalinya lagi. Kenapa? Di zaman kita ini menggali Alkitab lebih mudah, lebih murah. Ya. Apalagi kalau kau minta dengan Roh Kudus, semakin tajamlah tafsirmu dibandingkan Origenes. Sekali lagi saya bilang, tafsir Alkitab harus ditafsirkan. Kita sudah ngomongin tadi Agustinus. Sekarang bagaimana tafsir Origenes soal ini? Origenes mengemukakan pandangan bahwa kedua narasi penciptaan manusia dalam Kejadian adalah alegori atau simbolis. Dengarkan ya, Origenes mengatakan bahwa Kejadian 1, Kejadian 2 itu bukan literal begitu, tapi hanya simbolik, hanya alegori. Baginya narasi tersebut tidak dimaksudkan untuk dianggap secara harafiah. Jadi nggak bisa menafsirkannya secara literal. Padahal Origenes adalah seorang penafsir. Dia mengajarkan hermeneutika, ilmu tafsir. Ini teolog terkenal saat itu yang mengatakan bahwa Kejadian 1, Kejadian 2 itu nggak bisa kita tafsirkan literal. Itu alegoris, simbolik. Ya. Saya di hari-hari ini cukup mengikuti pengajaran, kalau Bapak Ibu suka sama orang ini, ya namanya Guru Gembul. Channel YouTube-nya kalau nggak salah namanya Guru Gembul juga. Orang Muslim ini, tapi dia sering membagikan banyak perspektif, termasuk perspektif tentang Yahudi, bangsa Israel itu gimana,
terus Alkitab tuh gimana, Yesus gimana, dalam perspektif dia. Ya, dia bahkan pernah saya lihat berkata bahwa karena dia Muslim ya, kalau kita membaca Quran, kata dia, kita harus mengatakan bahwa nggak semua Quran itu kita bisa tafsirkan literal, karena banyak alegoris. Termasuk ketika Quran bicara mengenai penciptaan. Itu bukan begitu, itu alegoris. Ini pemikiran si guru gembul itu ya terpengaruh paling tidak langsung atau tidak langsung dengan Origenes. Sebagai seorang teolog Kristen loh dia loh, ya. Teolog terhebat loh di zamannya loh. Menafsirkan bahwa kejadian 1, kejadian 2 itu bukan begitu, itu hanya alegoris. Jadi itu hanya kita bisa baca karena punya makna spiritual yang dalam. Nggak ada itu manusia pertama namanya Adam, manusia kedua namanya Hawa. Nggak seperti itu kejadian mereka. Yang dipaparkan oleh penulis kitab Kejadian itu hanya alegoris. Atau hanya kita bisa baca dan menafsirkan dalam bentuk simbolik. Origenes berpendapat bahwa narasi-narasi ini mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Allah dan bagaimana manusia harus mencari persatuan dengan yang lain. Itulah makna simbolik dari Kejadian 1 dan 2 ketika Tuhan menciptakan manusia. Bahwa ada makna terdalamnya. Apa makna terdalamnya? Menceritakan bagaimana hubungan seharusnya antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana seharusnya manusia mencari persekutuan, persatuan dengan Tuhan. Nah itulah pesannya, bukan ngomongin bagaimana Adam diciptakan dan juga bagaimana bumi ini diciptakan. Itu hanya alegori, nggak seperti itu pada faktanya. Nah, saya nggak ngomongin ini tafsiran saya. Ini saya ngomongin tafsiran Origenes, Bapak Ibu. Yang kalau Bapak Ibu punya pendeta dan pendetamu sekolah, di sekolah teologi tentunya, di program STH, MTH, DTH, maka orang ini pasti akan menjadi salah satu tokoh yang harus dipelajari. Karena ini orang hebat. Ya. Jadi, ini tafsir. Bayangin, antara si Agustinus tadi dengan si Origenes tadi sama-sama disebut Bapak Gereja, tapi sudah punya penafsiran yang berbeda soal Kejadian 1 dan Kejadian 2. Nah, kita sekarang orang-orang Kristen itu merasa ajaran kita benar dan ajaran yang berbeda dengan kita, tafsiran kita benar, tafsiran yang berbeda dengan kita sesat. Apakah begitu? Maafkan, kalau ada yang begitu, berarti orang Kristen ini belum belajar jauh, belum belajar dalam, cetek ilmunya. Makanya kalau orang yang bilang sesat orang, ada orang bilang saya sesat, dalam hati saya, masih cetek ilmunya. Sebab saya semakin mendalami Alkitab, semakin punya pemahaman bahwa orang lain belum tentu salah. Namanya menafsirkan, semakin kita menafsirkan, semakin kita mendalami Alkitab, semakin kita merasa bahwa we are nothing. Kita ini bukan siapa-siapa. Dulu saya gampang banget nyesatin orang. Waduh, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti khotbah saya sejak awal, saya khotbah awal tuh berarti 2004, 2005 jadi pengkhotbah awal ya. 2006, 2007 saya bahkan jadi pengkhotbah awal tuh di sebuah gereja besar. Yang setiap minggunya saya harus membuat khotbah atau berkhotbah paling sedikit 7-8 kali. Bayangin setiap hari Minggu. Kalau di rata-rata berarti setiap hari saya berkhotbah. Meskipun tidak demikian, karena hari Minggu itu ada 5-6 kali khotbah, terus 2 kalinya itu di tengah minggu. Tapi kalau digabung kan berarti jadi 8 khotbah. Hari Minggu mungkin materinya sama, tapi tengah minggu saya berkhotbah dengan materi berbeda. Kalau tengah minggu saya 3 kali khotbah, maka saya setiap minggu membuat 4 materi khotbah. Ya. Dulu saya gampang nyesat-nyesatin orang. Ya masih muda lah. Ilmunya masih cetek. Pengalamannya bersama Tuhan, kedewasaannya masih cetek. Ya. Jadi, ya itulah faktanya. Ya. Ya. Jadi, kalau bagi saya melihat dunia ini ada banyak orang-orang yang saya lihat dulunya waktu masih mudanya dia begitu frontalnya, begitu beraninya, idealisnya. Terus di masa mudanya kok kayaknya lembek. Saya kini mengerti, ini bukan orang ini lembek. Bukan orang ini menjadi memble, tapi orang ini semakin bijaksana. Karena itu yang saya rasakan. Wah, dulu saya saling menghantam orang-orang. Pokoknya yang berbeda dengan saya hantam. Kenapa? Saya ya tadi, orangnya meluap-luap gitu ya. Tapi sekarang ini saya nggak begitu. Nyesat-nyesatin orang, saya takut salah. Jangan-jangan tafsiran saya
yang salah. Meskipun saya meyakini tafsiran saya benar. Karena apa yang saya sampaikan dalam khotbah, apa yang orang itu sampaikan dalam khotbah, saya tahu itu area tafsir. Nah, makanya dengan fenomena itu misalnya dalam dunia yang bukan di teologi ya, bukan dalam pelayanan ya. Misalnya ada politikus ya, yang di masa tuanya masih apa gitu ya, masih sering nyerang-nyerang orang, masih kayaknya masih berani. Ini ilmunya berarti nggak beranjak, nggak semakin wise, nggak semakin dewasa. Argumentasi saya ini kelihatan dalam diri Salomo kalau Bapak Ibu mempelajari. Salomo semakin tua, semakin menjelang akhirnya dia berkata, di bawah kolong langit ini semuanya sia-sia. Padahal dia raja di raja, orang terkaya di zamannya. Dia bilang semuanya sia-sia. Semakin bijaksana dia. Waktu muda, enggak. Waktu muda dia tidak bilang di bawah bumi ini sia-sia, enggak. Makanya waktu mudanya dia pakai luar biasa. Sehari mengawini 3 orang. Sehingga Alkitab mencatat dia punya istri 300 dan gundiknya 700. Bayangin Bapak Ibu. Dia punya 1000 perempuan. Yang kalau setahun ada 365 hari. Dan setiap gundik atau setiap perempuannya harus dia tiduri paling nggak sekali setahun. Ya, dalam sehari dia harus tiduri 3 orang perempuan. Supaya adil. Bayangin Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa ngebayangin si Salomo ini orang yang benar-benar penuh nafsu, penuh kedagingan. Ya. Kita nggak ngomongin cuma Agustinus dan Origenes aja. Kita ngomongin Thomas Aquinas yang saya sempat singgung tadi. Yang hidup di tahun 1225 sampai 1274 Masehi. Bapak Ibu, sekali lagi tokoh-tokoh ini tinggal pelajari biografi mereka. Di Wikipedia, banyak Bapak Ibu. Di Google, klik aja namanya, semua sumber yang memang didapati dengan gratis, bisa kau dapatkan. Apalagi kalau kau berbahasa Inggris. Ya, naskah-naskah, artikel-artikel yang saya bagikan, yang orang tokoh-tokohnya saya sharing, tinggal diklik aja, banyak sekali. Ya. Thomas Aquinas dipandang sebagai salah satu filsuf dan teolog terbesar gereja Katolik dan menghormatinya sebagai seorang kudus, santo. Sama seperti Augustinus tadi. Thomas Aquinas juga disebut santo oleh gereja Katolik. Juga memandangnya sebagai guru teladan bagi mereka yang ingin belajar untuk menjadi imam. Jadi gereja Katolik itu begitu menghormatinya, menghormati si Thomas Aquinas dan memposisikan dia sebagai santo, orang tak berdosa, orang kudus. Dan bahkan mengajarkan kepada imam-imam mereka atau calon-calon imam, ya, calon-calon jadi romo, ya, itu tokohnya, idolanya harus Thomas Aquinas. Thomas Aquinas yang terkenal dengan pemikiran teologisnya yang kuat, melihat perbedaan antara kedua narasi ini sebagai masalah tafsiran yang memerlukan pendekatan yang hati-hati. Itu kata dia. Tafsirnya, ya, sekali lagi ya, Alkitab harus ditafsir. Thomas Aquinas mengumumkan pandangan bahwa perbedaan dalam narasi kejadian 1 dan 2 tersebut dapat dijelaskan dengan menganggap bahwa kejadian pasal 1 memberikan gambaran umum tentang penciptaan manusia, sementara kejadian pasal 2 lebih fokus pada hubungan manusia dengan Allah dan penciptaan Hawa. Jadi Thomas Aquinas itu lebih mirip daripada Agustinus dan juga Rasi, ya, tafsiran Yahudi. Ada kemiripan. Jelas berbeda dengan Origenes di sini. Origenes kan mengatakan bahwa kitab kejadian 1, kejadian 2 itu hanya simbolik, alegoris, bukan ditafsirkan harafiah. Nah, 3 tokoh gereja mula-mula. Ya Bapak Ibu nggak bisa bilang, ya gereja Katolik lah kan beda dengan kita. Dulu semua kita Katolik Bapak Ibu, dalam artian gereja ya cuma satu. Gereja Barat itu ya cuma satu, Katolik. Kan baru pisah di abad belasan ketika ada reformator, ada Martin Luther, ada Zwingli, ada Johannes Calvin, dan seterusnya. Dulunya sebelum itu, dari abad pertama, dari gereja Kisah Rasul, ya gereja cuma satu. Ya, memang ada gereja timur, gereja barat, tapi yang punya wibawa besar di dunia ini, ya gereja barat. Sampai akhirnya ada reformator itu, ada gereja Protestan. Barulah kita akhirnya ya secara popularitas kalau di Indonesia saja Protestan lebih besar daripada Katolik kan begitu ya. Nah, tafsiran gereja jika didalami dan diperhatikan sungguh memiliki banyak tafsiran soal ini. Saya cuma ngomong 3 tokoh ini, saya nggak ngomongin tokoh-tokoh yang lain. Kalau mau banyak sekali yang berbeda, meskipun ada kemiripan tapi berbedanya juga ada. Dan kalau mau jujur diinventari soal kejadian 1, kejadian 2, ini ada belasan bahkan mungkin
puluhan, bahkan mungkin ratusan tafsir-tafsir yang ada. Dan sekali lagi ini hal yang wajar. Karena ini area tafsir. Saya kenapa menekankan hal ini? Karena saya ingin membuat saudara dewasa. Makanya kan saya selalu berkata, jangan aminkan khotbah pendeta. Karena khotbah pendeta itu, jangan aminkan ajaran gereja. Karena ajaran gereja itu area tafsir. Jangan aminkan dogmatika gereja. Kenapa? Dogma itu area tafsir. Makanya supaya Bapak Ibu jadi orang yang benar, saya selalu berkatakan, jangan diaminkan, tapi coba dalami. Maka kalau dengar saya, jangan aminkan khotbah saya. Catat ayat-ayatnya. Sekali lagi Bapak Ibu lagi dengar khotbah saya nih, catat penjelasan-penjelasan saya. Terus dalami bersama dengan Roh Kudus. Berdoa, gumuli ini. Sehingga ketika kau nanti memutuskan, punya pemahaman, itu pemahamanmu sendiri. Tafsirmu sendiri. Berbeda dengan saya, berbeda dengan gerejamu, ya nggak apa-apa. Kau harus berdiri di situ. Memiliki pemahaman itu. Kenapa? Karena kau punya keyakinan bahwa itu kau tafsirkan lewat pergumulan panjang bersama Roh Kudus. Itu yang saya kerjakan. Maka saya nggak peduli disesat-sesatkan orang. Saya nggak ambil pusing dengan banyak orang yang bilang, pasti ini cari sensasi, ajarannya sesat. Saya nggak peduli. Sebab saya ketika mengajarkan ini, sudah saya gumuli lewat perjalanan panjang. Bersama siapa? Bersama Roh Kudus. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sekarang bagaimana tafsir saya? Tafsir The Way. Saya bilang tafsir The Way, kenapa? Karena saya gembalanya. Saya foundernya, saya pendirinya. Di atas saya Tuhan Yesus sebagai kepala saya. Ya. Nah, saya harus menafsir. Dan ini harus menjadi ajaran semua orang-orang yang nanti ada di The Way. Maka saya udah bilang sama teman-teman saya yang jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pendeta-pendeta. Kalau bernaung dalam bendera The Way, harus sama dengan apa yang saya pahami. Nggak bisa, nggak. Kenapa? Karena kita dalam organisasi. Kalau punya pemahaman berbeda dengan apa yang saya ajarkan, dengan The Way ajarkan, jangan ngajar itu di The Way. Ajar yang lain. Kan begitu. Kalau kau mengajar yang berbeda dengan apa yang saya ajarkan sebagai gembala, ya berarti kau memberontak, gitu aja. Maka mestinya, ya silakan, monggo. Mengajarkan di tempat lain. Kan biar bagaimanapun harus dipahami. Jadi makanya kalau saudara akhirnya keluar dari The Way, karena kau punya pemahaman sendiri, saya malah bahagia. Berarti kau sudah dewasa. Dalam kedewasaanmu, dalam penggalian, dalam penafsiranmu tentang topik-topik Alkitab, kau memutuskan bahwa kau berbeda dengan saya, dan gak mau lagi menjadikan saya sebagai pendetamu, atau gurumu, atau gembalamu. Ya silakan. Saya mah gak kenapa-napa. Saya akan terus berjalan. Apakah mungkin nanti saya mengikuti tafsir saudara? Mungkin saja. Kalau nanti Roh Kudus membuka mata saya di kemudian hari dan mengatakan bahwa tafsiranmu kurang tepat, Sen, yang benar seperti ini, dan ternyata tafsiran saya ke depan nanti bersama Roh Kudus itu ternyata adalah kepercayaan atau tafsiranmu sekarang ini. Itu serba mungkin, saudara. Nah, bagaimana saya menafsirkan kejadian 1 dan kejadian 2? Saya bagikan kepada saudara yang mau mendengarkan tafsiran saya. Ya, jangan diaminkan, dengerin aja dulu. Nanti bandingkan dengan apa yang kau pahami selama ini, bandingkan dengan tokoh-tokoh tadi yang sudah saya bagikan. Baik tafsir Yahudi maupun tafsir Kristen yang umum. Bagi saya, Adam atau manusia dalam kejadian 1 dan Adam atau manusia dalam kejadian 2 adalah dua entitas atau dua oknum yang berbeda. Jadi saya mau mengatakan tafsir saya berbeda dengan semua tafsir Rabi Yahudi yang ada tadi. Saya juga mengatakan bahwa tafsir saya berbeda dengan semua tokoh Alkitab tadi, yang 3 orang tadi. Agustinus, kemudian juga Origenes, dan juga si Thomas Aquinas. Bagi saya membaca kejadian 1 dengan kejadian 2, ini adalah hal yang berbeda. Manusia yang dikatakan kejadian 1 dengan manusia yang dikatakan kejadian 2, itu berbeda. Kalau ngomong manusia itu adalah bahasa aslinya Adam. Adam dalam kejadian 1 dan Adam dalam kejadian 2, itu adalah tokoh atau ngomongin orang atau makhluk yang berbeda. Sekali lagi, jangan skeptis. Saya bilang ini area tafsir. Tapi nggak masuk akal, Pak. Kok Bapak berbeda pendapat sendiri? Saya mau jelaskan argumentasi saya. Saya mau berapologet. Ya, silakan dengar. Kalau kau mau mendengarkan tafsiran saya seperti ini, kenapa alasannya? Tentu saya berkata demikian pasti punya alasan, punya argumentasi. Manusia di kejadian 1 adalah manusia yang diciptakan di hari ke-6 penciptaan. Dan seperti narasinya di kejadian pasal 1, ketika diciptakan manusia langsung diciptakan laki-laki dan perempuan. Itu kata Alkitab. Itu fakta alkitabiahnya. Manusia laki-laki dan perempuan itu beranak cucu dan sudah bertambah banyak. Itu perintah Tuhan ketika Tuhan menciptakan kejadian 1, menciptakan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah.
Bumi dan isinya sudah diciptakan dengan sungguh amat baik di mata Allah dan diciptakan sebelum manusia, artinya semua diciptakan untuk manusia. Kuasailah bumi ini. Jadi, dalam tafsiran saya soal penciptaan 6 hari itu, semua diciptakan Tuhan, semuanya terlebih dahulu, baru di hari ke-6, di akhir penciptaan di hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Sebagai laki-laki dan perempuan, dua entitas yang berbeda. Dan artinya, semua ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan sebelumnya, itu memang Tuhan siapkan untuk manusia. Gongnya itu manusia. Maka saya berani mengatakan manusia itu sebenarnya diciptakan Tuhan sebagai raja. Tinggal menikmati saja. Menikmati dunia ini saja. Karena semuanya sudah Tuhan siapkan. Ayatnya kan berkata demikian. Saya baca lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Clear. Ayatnya berkata demikian. Bahasa Ibraninya juga kurang lebih sama. Terjemahan Inggris yang saya kuasai juga, yang saya miliki juga kurang lebih sama. Bahwa ketika kita baca Kejadian 1 tanpa kita menafsirkan terlebih dahulu ya. Jangan menafsirkan dulu ya. Kalimatnya berkata bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6 itu, menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nggak ada gitu perbedaan waktu ketika Tuhan menciptakan. Kalau kita tidak menafsirkan terlebih dahulu, ini ketika Tuhan menciptakan manusia ya langsung laki-laki dan perempuan. Ingat ya, bacanya literal, jangan dulu ditafsirkan. Baru Kejadian 2 ayat 3 sampai 7. Ya. Silakan Bapak baca lagi, ini saya cuma mengutip aja lagi. Bahwa jelas Tuhan menciptakan Adam dulu. Ya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kan ini kalau kita membaca dengan tanpa menafsirkan, bertolak belakang dong. Orang manusia di Kejadian 1 diciptakan paling akhir, semuanya sudah siap. Kok di Kejadian 2, ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi, belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu, tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah, ketika belum ada tumbuh-tumbuhan apapun di padang, ketika belum ada semak apapun di bumi, ketika itulah Tuhan menciptakan. Kan berbeda, narasinya berbeda. Sekali lagi ya, jangan dulu pakai tafsir. Coba kita baca dengan jujur, dengan tulus, dengan polos gitu. Beda, narasinya berbeda. Makanya ini harus ditafsirkan. Makanya saya bilang tadi, baik dari kalangan Yahudi yang memang diberikan perjanjian lama ini untuk mereka, dan juga teolog Kristen, karena orang Kristen juga mengatakan perjanjian lama adalah kitab suci mereka, Alkitab mereka. Ini tafsirnya berbeda-beda. Karena memang narasinya yang disampaikan Kejadian 1 dan Kejadian 2, itu kalau kita baca dengan jujur, berbeda. Maka butuh penafsiran. Jadi Alkitab itu harus ditafsir. Nah, coba kita teliti teks narasinya. Manusia di Kejadian 1 ayat 27 jelas dikatakan Tuhan, diciptakan Tuhan. Wayibra. Ya. Wayibra itu dalam bahasa aslinya bara, menciptakan. Jadi Kejadian 1 ayat 27, Tuhan memang menciptakan manusia. Tuhan bara manusia. Wayibra manusia. Dan dikatakan dalam Perjanjian 1, Tuhan berhenti menciptakan di hari ke-7. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari ke-6 terakhir, Tuhan menciptakan manusia, bara Adam, wayibra Adam. Ya. Dan setelah Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan berhenti karena masuk hari ke-7. Tuhan berhenti dari segala pekerjaan. Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Maka itu ditafsirkan oleh semua orang Yahudi, oleh gereja, termasuk saya. Setelah hari ke-7, Tuhan tidak menciptakan lagi
Karena semuanya sudah Tuhan ciptakan. Berarti kalau semua kita imani yang ada di semesta ini ciptaan Tuhan, maka semua yang kita imani dan ada di semesta ini diciptakan Tuhan sebelum hari ketujuh. Berarti kalau kau mengatakan malaikat itu ciptaan Tuhan, setan, iblis, juga roh jahat dulu adalah ciptaan Tuhan, planet-planet semesta, galaksi-galaksi, bintang-bintang di langit itu semua ciptaan Tuhan, semua itu diciptakan sebelum hari ketujuh. Maka kalau akhirnya kita menafsirkan bahwa penciptaan hari pertama itu nggak 24 jam seperti waktu kita harus jujur. Ya, meskipun kita tahu bahwa Tuhan tuh sanggup menjentikan jari semuanya. Maka sekarang ini kalau kita menemukan fosil binatang usianya katanya jutaan tahun, saya termasuk yang terbuka. Ya, karena bagi saya penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu nggak 24 jam seperti kita. Ya, bisa saja tafsir, saudara. Hari pertama menuju hari kedua itu jutaan tahun, 1 juta tahun misalnya. Dari hari kedua, hari ketiga, 100.000 tahun. Hari ketiga, hari keempat, lebih panjang lagi, 10 juta tahun. Makanya ketika kita baca, kok ada binatang, ada fosil binatang hasil uji karbon, itu katanya jutaan tahun. Saya maklum. Saya nggak ngeraskan hati. Ya itu nanti, karena nggak bisa kita gimana gitu. Karena hari penciptaan Tuhan, itu bukan harinya kita manusia. Ingat, 1 hari 24 jam itu baru ditentukan di abad-abad pertengahan, saudara. Bukan sejak awalnya. Memang matahari menguasai siang, bulan menguasai malam. Tapi belum ada pemahaman zaman itu bahwa matahari itu menguasai 12 jam, bulan menguasai 12 jam. Belum ada ukuran seperti itu, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Ya. Alkitab harus ditafsir, inilah tafsiran The Way. Nah, coba kita teks aslinya kita teliti lagi. Manusia di Kejadian 2:7 jelas dikatakan dibentuk Tuhan. Beda tadi. Manusia Kejadian 1 diciptakan Tuhan bara, tapi dalam Kejadian 2 dibentuk Tuhan. Wayiser dari kata yatsar. Ya. Adam atau manusia dalam Kejadian 2 bukan diciptakan baru atau diciptakan ulang, tapi direvisi atau disempurnakan, dibentuk. Jadi meskipun saya bilang tadi manusia atau Adam di Kejadian 1 dengan manusia atau Adam di Kejadian 2 dua hal yang berbeda, tapi Adam atau manusia di Kejadian 2 itu bukan diciptakan dari sesuatu yang baru. Tadinya nggak ada, terus jadi ada, nggak gitu. Dengan kata yatsar di sini, saya menafsirkan bahwa ketika Tuhan menjadikan Adam, manusia di Kejadian pasal 2 itu, Adam atau manusia di Kejadian 2 itu dibentuk ulang, direvisi, disempurnakan. Dari apa? Dari manusia yang sudah Tuhan ciptakan di Kejadian 1. Sebab kita sudah memahami tadi, di hari ketujuh Tuhan berhenti menciptakan. Dan kalau kita membaca secara kronologis, ya, setelah hari ketujuh, barulah ada peristiwa Kejadian pasal 2 ini. Berarti apa yang diceritakan di Kejadian pasal 2 ini terjadi setelah hari ketujuh. Setelah Sabat. Dan jelas dalam Kejadian 1 terakhir itu, soal Sabat itu, hari ketujuh Tuhan tidak lagi menciptakan. Jadi, seperti segala tumbuhan yang ada di Taman Eden itu bukan ciptaan yang baru. Tuhan sudah tidak menciptakan lagi. Perhatikan konteks nats dalam ayat-ayat dalam Kejadian pasal 2. Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan di Taman Eden. Tuhan tidak menciptakan, menumbuhkan. Artinya yang ditumbuhkan Tuhan di Taman Eden itu sudah Tuhan ciptakan sebelumnya di Kejadian pasal 1. Manusia yang Tuhan bentuk di Kejadian pasal 2, itu bukan sesuatu yang baru. Itu Tuhan sempurnakan dari manusia yang sudah Tuhan ciptakan di Kejadian pasal 1. Jadi besar kemungkinan tumbuhan yang ada di Taman Eden itu pilihan. Jadi Tuhan menciptakan tumbuhan itu dan pohon-pohonan itu banyak sekali spesifiknya, jenis-jenisnya. Begitu juga binatang. Tapi tidak semua binatang dan tumbuh-tumbuhan itu Tuhan tumbuhkan, Tuhan adakan di Taman Eden. Yang ada di Taman Eden itu pilihan. Makanya saya pernah menafsirkan, saya tidak bisa bilang tidak ada dinosaurus itu. Dinosaurus itu ada. Ya. Apakah dia sudah punah sebelum Adam diciptakan atau dia hidup sejaman dengan Adam, itu masih area tafsir. Tapi andai kata dinosaurus itu, T-Rex itu, yang mengerikan seperti film di Jurassic Park itu hidup sejaman dengan Adam,
Saya memahami. Kenapa memahami? Karena meskipun T-Rex itu sejaman dengan Adam, tapi Adam itu Tuhan taruhkan di Taman Eden. Ya. Dan di Taman Eden itu Tuhan hanya izinkan, Tuhan hanya tumbuhkan, dan Tuhan hanya adakan pohon-pohonan dan binatang yang memang baik untuk manusia. Tidak ada tumbuhan yang baru yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Tidak ada binatang yang baru yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Tidak ada manusia yang baru yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Semua yang di Taman Eden itu adalah hal yang baik dari apa yang sudah Tuhan ciptakan sebelumnya. Manusia, Adam, yang ada di Kejadian 2 itu bukan ciptaan yang baru. Itu hanya revisi, hanya penyempurnaan ya dari manusia yang sudah ada di Kejadian 1. Manusia Kejadian 1 diciptakan laki-laki dan perempuan, sudah beranak cucu, sudah menguasai bumi. Hari ke-7 sudah selesai. Tuhan tidak menciptakan lagi. Tapi Tuhan melihat fenomena ini. Ada yang salah. Meskipun awalnya Tuhan bilang sungguh sangat baik. Tapi rupanya dalam perjalanannya, makhluk-makhluk ini berbuat semaunya sendiri dengan nalurinya sendiri. Sehingga akhirnya ada sesuatu yang something wrong di sini. Sehingga Tuhan akhirnya membuat taman di Eden. Menjadikan manusia yang lebih sempurna untuk tinggal di Taman Eden. Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik untuk manusia di Taman Eden. Dan juga menempatkan binatang-binatang yang baik untuk manusia di Taman Eden. Yang tidak baik, dinosaurus lah, binatang-binatang yang mengerikan, karnivora yang mengerikan. Juga misalnya tumbuh-tumbuhan yang mengerikan. Itu Tuhan taruhkan semuanya di luar. Di luar taman. Kalau kita ngomongkan binatang itu kan sebenarnya makanannya hanyalah apa, saudara? Hanyalah buah-buahan. Hanyalah daun-daunan hijau, maafkan saya. Ya, semua hijauan itu dalam Kejadian 1 Tuhan ciptakan untuk semua binatang. Tapi faktanya kan ada karnivora. Itu dari mana? Apakah dari dosa? Dari dosa manusia gitu? Saya yakin tidak. Karena memang ketika Tuhan menciptakan binatang itu hanya diciptakan dengan naluriah. Nalurinya dia, ya seperti binatang. Tuhan menciptakan pohon, tumbuh-tumbuhan hijau untuk mereka. Tapi karena mereka tidak punya hikmat, tidak punya kebijaksanaan, mereka tidak kenal Allah. Dengan naluri mereka mulai memangsa sesama binatang. Sehingga Tuhan bilang, ada yang gak beres di sini. Maka Tuhan bukan ciptakan ya, Tuhan bangun taman di Eden, dan Tuhan hanya taruh yang terbaik saja di taman di Eden itu. Pak Seno ini nafsir. Loh iya emang nafsir. Seperti yang saya bilang, tokoh-tokoh yang hebat tadi juga menafsir. Apa yang kau imani sekarang juga itu kau tafsir. Kenapa? Kalau kita ngomongin Alkitabnya, kalau kita jujur tanpa penafsiran, ya emang berbeda. Makanya karena berbeda, Kejadian 1 dan Kejadian 2 berbeda, kita menafsirkan. Dan ini tafsiran saya. Boleh dong. Jadi Alkitab itu harus ditafsir. Inilah tafsiran The Way. Jadi bukan saja manusia, namun semua tumbuhan dan pepohonan dan juga binatang, tidak semua yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1 itu Tuhan tempatkan di Taman Eden. Setelah melewati kurun waktu yang lama, semua yang Tuhan ciptakan di awal itu sungguh amat baik. Kemudian diseleksinya karena naluri-naluri binatang-binatang dan juga tumbuh-tumbuhan itu yang ternyata tidak seperti yang diharapkan. Maka yang terbaiklah Tuhan taruh di Taman Eden. Itu ngada-ngada aja. Dari mana konsepnya? Ayatnya nggak ada, Pak Seno cuma berimajinasi doang. Loh, buktinya ada peristiwa air bah. Yang Tuhan selamatkan dari air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi, bahkan gunung-gunung tinggi tertutupi oleh air bah itu, Alkitab mengatakan kan? Alkitab yang mengatakan. Ada orang menafsirkan yang dibanjiri itu hanya wilayah-wilayah di Timur Tengah saja, Pak. Di wilayah Amerika, di wilayah Asia, Indonesia, itu tidak tertutupi air bah. Yaitu penafsiran. Alkitab mengatakan bahwa seluruh permukaan bumi, bahkan gunung-gunung tertinggi, tertutupi oleh air. Itu yang Alkitab katakan. Soal Bapak Ibu menafsirkan bahwa di Amerika itu tidak banjir, dengan argumentasi-argumentasi, saya bilang itu tafsiran. Saya hanya menafsirkan apa yang Alkitab katakan. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan seluruh permukaan tertinggi, gunung tertinggi, tertutup oleh air. Dan yang fakta Alkitab, kalau kita memang memegangnya Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran, kita nggak menempatkan buku-buku lain, ajaran yang lebih tinggi dari Alkitab. Yang Tuhan selamatkan itu hanya sepasang-sepasang binatang. Apakah itu bukan penyeleksian?
Dan apakah binatang-binatang yang besar itu T-Rex, yang binatang dinosaurus yang makan herbivora tapi lehernya panjang yang tingginya bisa belasan bahkan puluhan meter itu Tuhan selamatkan? Tentu tidak, nggak akan cukup di bahtera itu. Kenapa? Ya karena tadi, ya, ketika Tuhan sudah menciptakan semuanya, ketika Tuhan ciptakan itu sungguh sangat baik, keren banget ini. Ada binatang dinosaurus yang giginya tajam, ada yang lehernya panjang, ya, mukanya mengerikan tapi semuanya makan daun-daunan, hijau-hijauan, tapi lambat laun. Kurun waktu yang panjang mungkin, jutaan tahun mungkin, nobody knows. Mereka berubah karakternya. Sehingga Tuhan bilang, nggak benar nih. Dalam proses, dalam cerita air bah, Tuhan hanya mengizinkan binatang-binatang yang Tuhan pilih saja datang sepasang-sepasang menghampiri Nuh, dan Nuh masukkan dalam bahteranya. Artinya apa? Ada penyeleksian. Jadi kalau saya menafsirkan bahwa di Taman Eden itu Tuhan menyeleksi dari semua makhluk hidup yang Tuhan sudah ciptakan di Kejadian 1, itu masuk akal. Di Kejadian 1 Tuhan ciptakan manusia itu langsung laki-laki dan perempuan. Ada 2 laki-laki dan perempuan. Mereka langsung beranak pinak, kawin mengawinkan. Jumlah mereka sudah cukup besar. Tapi rupanya nggak bagus nih manusia. Awalnya bagus, laki-laki dan perempuan saja. Tapi ketika beranak pinak, karena naluri, karena apapun itu, terjadi pergeseran, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Maka Tuhan bangun Taman Eden, dan Tuhan tempatkan salah satu dari manusia yang sudah hadir, yang sudah sempurna itu. Dan Tuhan sempurnakan. Ya, bahasa Alkitab Kejadian 2 itu, Tuhan bentuk manusia dari debu tanah. Berarti ada sesuatu yang ditambahkan, yakni tanah, dalam diri manusia yang sudah ada. Meskipun mereka sudah jadi makhluk yang makhluk hidup, tapi Tuhan hembuskan nafas kehidupan. Nismat Hayim, roh dari Allah. Ya. Jadi, ketika ada manusia Kejadian 2 dibentuk dan ditempatkan di Taman Eden bersama tumbuhan dan binatang pilihan Allah lainnya, di luar Taman Eden ada banyak Adam lain. Ada banyak tumbuhan lain, ada banyak binatang lain yang tidak ada dalam Taman Eden. Ya. Dalam Taman Eden, itu yang Tuhan izinkan ada semua yang indah. Aman bersama dengan Tuhan. Sehingga binatang-binatang yang dengan nalurinya sudah mulai jadi karnivora, bisa memangsa manusia, di Taman Eden tidak bisa memangsa Adam. Di luar Taman Eden, mungkin ada T-Rex yang memangsa manusia. Manusia membunuh T-Rex. Saling bunuh-membunuh ada di luar Taman Eden. Tapi di Taman Eden, yang baik-baik saja yang Tuhan izinkan. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ya. Di luar Taman Eden, semua makhluk hidup sesuai naluri alamiahnya. Yang lemah kalah. Jadi pembelajaran dari seri kedua soal Adam. Saya baru ngomong seri kedua. Seri ketiga, keempat, kelima, ke depan pasti lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, lebih menarik lagi. Sekali lagi, tafsiran. Dan kalau tafsiran itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab, saya sedang menafsirkan sesuai ayat-ayat Alkitab. Coba cara saya menafsir berbeda dengan pemahaman saudara, kan? Apakah nggak boleh? Boleh. Karena saya tidak menafsirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kalau saya tafsirkan dengan imajinasi. Makanya saya selalu berkata, kalau baca Alkitab, pakai imajinasi dong. Ya. Wah, indah, saudara. Nah, remanya apa? Taman Eden seperti juga bahtera Nuh adalah analogi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan aman dan selamat. Adam, manusia yang Tuhan pilih dari manusia yang sudah ada dan Tuhan bentuk dengan ditambahi debu tanah dalam dirinya. Kemudian juga Tuhan tambahkan Nismat Hayim. Nismat Hayim itu berdasarkan Pengkhotbah 12 ayat 7 adalah roh Allah. Sehingga manusia itu akhirnya menjadi lebih sempurna, bukan saja gambar dan rupa Allah, tapi menjadi manusia yang lebih sempurna lagi. Minggu depan saya akan ngomong soal ini. Kemudian juga yang di Taman Eden, tumbuhan yang terbaik, binatangnya binatang terbaik, relasi itu terbaik di Taman Eden. Supaya apa? Supaya semuanya selamat. Taman Eden adalah gambaran seperti bahtera. Orang yang di Taman Eden, makhluk yang di Taman Eden selamat, makhluk yang ada di bahtera selamat, itu adalah analogi dari kita yang mau tinggal dalam Tuhan Yesus juga akan selamat. Semua makhluk yang di dunia punya pilihan. Awalnya jelas Tuhan ciptakan sungguh amat baik, tapi lewat perjalanan waktu semua bisa berubah dan keluar dari rencana awal ketika Tuhan menciptakan manusia. Hari ini kita sudah jadi orang Kristen. Kita sudah selamat. Tapi dalam perjalanan waktu bisa saja ada kemungkinan di bawah kolong langit ini semuanya serba mungkin, kata orang paling berhikmat yang namanya Raja Salomo itu.
Kita berubah. Kita keluar dari anugerahnya Tuhan. Kita mulai memilih jalan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Maka kita juga sama. Ya. Kita bisa berubah. Seperti semua yang Tuhan ciptakan makhluk-makhluk hidup itu dalam proses penciptaan langit dan bumi itu sungguh sangat baik. Tapi akhirnya semuanya bisa berubah. Manusia Kejadian 2 ada karena Allah ingin agar manusia yang sudah menjadi makhluk yang hidup memiliki nafas hidup Allah atau nismat hayim. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Inilah yang saya bagikan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu biji mata Tuhan, bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara terima dari tafsir dari khotbah saya ini? Intinya saudara, saya ingin menekankan bahwa kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, komitmen percaya kita sama Tuhan itu harus kita jaga agar terus presisi. Dengan cara apa? Dengan cara terus hidup bergaul dengan Tuhan. Bayangkan kalau tafsir saya ini adalah sebuah kebenaran. Bahkan apa yang secara literal Tuhan katakan sungguh amat baik itu bisa menjadi rusak. Dinosaurus, semua binatang yang mengerikan yang Tuhan ciptakan sungguh sangat baik itu. Dengan makanan awal yang Tuhan siapkan buat mereka adalah daun-daunan, hijau-hijauan. Baca Kejadian pasal 1. Tiba-tiba bisa berubah dengan memakan binatang sesama daging. Bahkan bisa membunuh manusia-manusia zaman dulu. Akhirnya Taman Eden Tuhan bentuk, Tuhan bangun untuk menyelamatkan yang sudah Tuhan ciptakan. Konsepnya Tuhan ingin membuat Adam dan semua makhluk selamat ketika ada dalam Taman Eden. Kita juga demikian. Karena itu adalah analogi seperti bahtera dan analogi keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus. Maka Bapak, Ibu, dan saya harus terus beriman kepada Yesus. Supaya kita bisa pertahankan itu caranya dengan terus mendekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat semua perbuatan kita. Lewat ekspresi iman kita. Bagaimana di zaman yang sulit, di ekonomi yang susah ini kita terus hidup bergantung sama Tuhan. Bukan cuma beriman, tapi belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lewat persembahan. Lewat juga kasih kita kepada orang-orang sekitar. Kita hidup susah secara ekonomi. Tapi kita terus beriman bahwa apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umatnya Tuhan, itu harus kita lakukan. Dan saya berharap saudara menangkap pesan ini. Ya, saya tidak minta diaminkan. Saya lagi ngomongin Adam di sini. Tapi saya berani yakin apa yang saya tafsirkan tidak seperti yang saudara bayangkan sebelumnya. Sebab saudara sudah terima tafsir-tafsir yang ada dalam sekitarmu. Yang disampaikan oleh gerejamu, guru sekolah minggumu, penatua diakenmu. Tapi dengarkan, yang mereka katakan kepadamu sebelumnya, itu ranah tafsir. Bukan Alkitab. Kalau ngomongin Alkitab, baca Kejadian 1, baca Kejadian 2, tanpa ada penafsiran di akal kita. Itu hal yang berbeda. Nah, karena berbeda, makanya banyak tafsir. Kejadian itu adalah Torah. Tuhan memberikan Torah kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Rabi-rabi Israel, para ahli-ahli teologi Israel, itu bahkan membaca Kejadian 1 dan 2 itu dengan tafsir yang berbeda. Bapak-bapak gereja yang dihormati oleh setiap orang Kristen, terlebih kalau kita adalah teolog. Apapun teologi kita sekarang, termasuk saya, yang sudah berbeda banyak dengan bapak-bapak gereja, saya bisa begini, karena saya dipengaruhi juga oleh tafsiran-tafsiran mereka sebelumnya. Faktanya, Origenes, kemudian Thomas Aquinas, Agustinus, bapak-bapak gereja ini, orang-orang dihormati sebagai teolog, pemikir-pemikir Kristen gereja-gereja mula-mula, itu juga punya penafsiran yang berbeda soal Kejadian 1 dan Kejadian 2. Artinya apa? Memang ini sesuatu yang berbeda, makanya ditafsirkan. Tergantung saudara nanti mau mengikuti tafsiran yang mana. Nah, saya sedang membagikan tafsiran saya. Kita nggak bisa bilang tafsiran saya lebih benar, tafsiran yang lain salah.
Sekali lagi, ini area tafsir. Nah, makanya Bapak Ibu, ayo bawa dalam doa. Supaya kau bisa dalam tuntunan Roh Kudus memahami tafsiran yang bisa kau imani. Penting kita mengimani sebuah ayat dengan tafsiran yang kita imani. Dari pendalaman kita bersama dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya ayat-ayat Alkitab lainnya kita nggak goyah. Kalau saudara saja pemahaman tentang Adamnya saja masih goyang, bagaimana kau bisa memahami Yesus? Why? Karena Alkitab saya dalam Perjanjian Baru mengatakan Yesus adalah Adam yang kedua. Ada Adam yang pertama. Loh, Adam yang pertama aja kau nggak paham, Adam yang pertama aja kau pemahaman tafsirnya masih goyang, bagaimana memahami Yesus yang Alkitab kita katakan adalah Adam kedua? Makanya nggak heran orang Kristen pemahaman soal Yesus, ya nggak bener. Makanya saudara harus punya tafsir yang kau pahami dengan sungguh. Bukan cuma kau telan mentah-mentah yang dibagikan oleh orang lain termasuk saya. Tapi harus kau dalami sendiri. Saya sungguh berharap kau jadi orang Kristen yang seperti itu. Yuk kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Dan kami bersyukur di hari Minggu pagi ini kami belajar banyak. Dan terus berikan kami hikmat rema, Roh Kudus tolong kami. Sehingga dalam ibadah-ibadah seri berikutnya, di minggu-minggu berikutnya, pemahaman kami soal Adam, manusia pertama, semakin tajam, semakin dalam. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Dan sebagai ucapan syukur kami mau datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Maka inilah persembahan kami. Rupiah kami. Di akhir bulan ini, di awal bulan ini, kami ingin mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan. Itu yang dikatakan Alkitab. Maka Tuhan, lewat gereja ini kami mau mengembalikan persepuluhan kami kepadamu. Pakai, sucikan, kuduskan semua persembahan persepuluhan kami, sehingga di matamu nanti, itu layaknya seperti korban bakaran yang dibakar di mezbah Tuhan. Yang lemak-lemaknya dibakar harum, wangi-wanginya naik ke surga dan menyenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kami. Dengan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Lewat persepuluhan yang kami berikan kepada Tuhan lewat gereja ini. Hidup kami menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan, terimalah persembahan kami. Kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengembalikan persembahanmu, memberikan persembahanmu, mengembalikan persepuluhanmu, memberikan persepuluhanmu kepada Tuhan lewat JKID. Dan saya sebagai gembala bertanggung jawab akan mengelolanya dengan baik, sehingga lewat pelayanan JKID, nama Tuhan terus dipermuliakan. Silakan memberi yang terbaik. Jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan yang hampa. Silakan memberi. Haleluya. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati dan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh dan jiwaku di atas mezbahmu, dan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Tuhan Yesus yang memberkati persembahan saudara, dan tergenapilah perkataan Tuhan, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kalau kita memberi dengan sukacita, maka sukacita yang berkelipatan, berganda itu akan kita rasakan di sepanjang sisa hidup kita. Sebelum kita pulang, saya akan mimpin
doa, syafaat, saudara imani ya. Kita akan berdoa buat negeri ini. Dan jangan lupa nanti jam 11 saya mengundang saudara kembali untuk dengarkan khotbah saya. Kita beribadah bersama kepada Tuhan kembali. Saya sedang menyampaikan seri soal Tritunggal yang saya pahami. Tritunggal yang saya pahami nggak seperti Tritunggal yang gereja atau orang Kristen lainnya pahami. Saya punya pemahaman berbeda soal Tuhan Yesus saya. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Yesus Juru Selamat? Juru Selamat. Yesus Allah? Allah. Yesus anak Allah? Anak Allah. Yesus anak tunggal Bapa? Anak tunggal Bapa. Tapi cara saya menafsirkannya dengan gereja menafsirkannya berbeda. Saya berharap saudara yang mau belajar kebenaran, membuka hatimu untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi sekali lagi, jangan diaminkan. Kau harus terus memiliki roh yang bisa membedakan roh. Lalu habis dengar khotbah saya, pahami khotbah saya, gumuli bersama Roh Kudus. Ya, saya berharap sungguh saudara jadi orang Kristen yang begitu. Nggak masalah kalau kau tidak sepakat dengan apa yang saya tafsirkan. Karena ini area tafsir saya bilang. Tapi saya membagikan tafsir yang saya imani. Berharap sungguh saudara belajar bersama Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus mengatakan dalam hatimu, tafsir saya benar, saya berharap saudara tidak mengeraskan hatimu dan mulai belajar lebih dalam lagi bersama dengan saya. Saya rindu kita punya pemahaman iman kepada Tuhan Yesus yang sama di bumi, sehingga upah kita di surga pun akan luar biasa. Tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami sudah selesai ibadah pagi kami di ibadah online Mutiara Terpendam. Kami belajar dalam soal Adam. Tapi ada banyak pembelajaran soal Adam yang akan kami pelajari di ibadah minggu pagi, minggu depan, dan seterusnya. Biarlah lewat seri pertama, seri kedua yang sudah kami ikuti di sepanjang 2 minggu ini, membuat kami semakin kaya dalam kebenaran, semakin paham akan kebenaran, semakin mengenal Tuhan dengan sungguh. Makasih Tuhan, berkati Indonesia, berkati agar Indonesia dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan lewat doa kami, lewat iman kami, janji Tuhan tergenapi bahwa tanah bumi yang kami pijak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara tanah air yang diberkati Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami, nggak blunder, nggak salah dalam mengambil keputusan. Dan doa kami sungguh Tuhan, kami punya pemimpin yang takut akan Tuhan, yang tidak benar-benar mencederai rakyat dengan memikirkan hanya kepentingannya sendiri, kekuasaannya sendiri, keluarganya KKN itu. Kami rindu di 2024 kami punya pemimpin yang baru, yang benar-benar hatinya tulus untuk rakyat. Tidak mengejar kepentingan pribadi dan keluarganya. Tuhan, kami rindu Indonesia dipulihkan Tuhan. Berkati gerejamu, agar gereja semua diberkati, terutama gereja yang di pedalaman. Hamba Tuhan di pedalaman, Tuhan hati mereka benar-benar mau melayani Tuhan bahkan dalam kesusahan. Berkati mereka luar biasa. Anak cucu mereka, Tuhan pakai, Tuhan berkati, berikan jalan. Bisa kuliah, bisa sekolah, setinggi apapun yang mereka mau gapai. Kami juga doa buat The Way. Dalam pergumulannya, masih ada 3 tahun Tuhan kami harus lewati padang gurun ini. Tapi aku percaya sebagai gembala yang kau percayakan untuk mengembalai domba-dombamu di The Way ini, bahwa Tuhan akan tolong kami tepat pada waktunya. Dan biarlah lewat pelayanan online kami ini juga, nama Tuhan yang dipermuliakan. Akan semakin banyak orang kenal kebenaran lewat pelayanan kami ini. Sehingga benar-benar apa yang kami kerjakan tidak sia-sia. Sebab kerinduan kami hanya ingin menyenangkan Tuhan. Terus tambahkan hikmat-hikmat-Mu yang ajaib kepada hamba-Mu ini. Kepada rekan-rekan pelayananku juga Tuhan di The Way ini. Sehingga setiap kami yang melayani Tuhan di The Way semakin cakap mengajarkan kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah jam 11 nanti. Sehingga lewat pengajaran tentang Tritunggal yang benar itu pun juga sampai kepada banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup satu-satunya. Nggak ada yang lain. Dan ke dalam tangan-Mu lah Tuhan Yesus, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus memberkati kita semua jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang kita kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Percayalah, mulai hari ini, yang namanya damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Pengampunan, keselamatan yang kita terima karena Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menebus setiap dosa kita. Dan penyertaan Roh Kudus sampai akhir zaman selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku,
mulai hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan jemput kita semua di awan-awan kemuliaan, dan di bawahnya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang diberkati katakan dengan iman. Amin. Bapak Ibu, biji mata Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat ibadah bersamanya, persekutuan yang indah ini. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang khotbah saya ini, atau materi-materi sepanjang minggu ini, saya sedang membagikan materi di sekolah Alkitab, di membership, maka Bapak Ibu jadi membership di channel YouTube ini ya. Saya sedang mengajar teologia proper, teologia tentang Allah, tentang Bapa. Wah, itu dalam sekali. Ikuti, biaya per bulan nggak sampai 50.000. Jadilah membership channel YouTube The Warriors. Juga saya sudah membagikan tafsir kitab Daniel soal akhir zaman, tafsir saya, yang saya yakin Bapak Ibu mungkin saja nggak pernah mendengarkan sebelumnya. Ya, saya sudah bagikan itu. Dan kalau ada pertanyaan dari semua materi saya yang saya bagikan di channel YouTube The Warriors ini, nanti sore jam 5:30 saya live streaming. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, ada sesuatu yang mengganjal, silakan ditanyakan nanti dalam live chat. Saya akan jawab. Kalau saya bisa jawab, kalau tidak saya tidak bisa jawab, saya bisa minta waktu. Dan minggu depan pasti akan saya jawab. Gitu ya, kita belajar, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, iman kita mestinya semakin tajam ketika kita berdiskusi dengan sehat, didasarkan cinta akan Tuhan. Sampai jumpa, God bless you. Haleluya.